dendong begini kan nggak berkelamin gitu ya. Ya KTP saya tetap laki-laki, nama saya tetap Hartoyo gitu. Tapi saya berpenampilan seperti ini. Bukan Podcast bersama Santosa Amin. Kembali lagi di Bukan Podcast, karena setiap kita punya cerita. Dan hari ini Santosa Amin punya bintang tamu spesial sekali karena ada Hartoyo. Kok jadi aku jadi latar? Ya ampun, apa kabar Ya, Jeng? udah lama berapa tahun kita nggak ketemu ya Cina? Ya Allah. Padahal dulu sama-sama jahat gitu kan. Hartoyo, aduh, aku nggak akan ada habisnya kalau bicara tentang Hartoyo. Tapi mungkin sebagian teman-teman penonton Bukan Podcast belum tahu siapa Hartoyo. Hartoyo, kamu bisa ceritakan siapa diri kamu sebenarnya? Saya nggak kenal sih. Saya Hartoyo, saya itu gay dan saya bekerja untuk isu-isu keberagaman gender dan seksualitas. Iya. Jadi apa saja yang sudah kamu kerjakan? Banyak lah, bantu teman-teman kalau mengalami kekerasan dan ada persoalan-persoalan hak asasi manusia dan sekarang saya lagi ngurusin tentang isu KTP yang mau kita bahaskan. Oh, isu KTP. Waduh, keren banget ya. Banyak banget hal-hal yang aku pikir orang menganggap itu hal ngapain sih lu lakuin itu semua gitu loh. Terus apa yang membuat lu melakukan semua kegiatan yang kegelisahan apa yang membuat lu melakukan ini semua? Ya sebenarnya awal dasarnya itu karena isu KTP buat teman transgender, terutama teman transpuan itu menjadi isu yang selalu dibicarakan dari pertemuan ke pertemuan gitu. Dan mau tahu 10 tahun yang lalu kami buat diskusi soal persoalan KTP ini untuk teman transgender ya. Jadi baru di tahun 2021 bisa terlaksana gitu. Karena latar belakangnya itu dan pandemi Covid ini mendorong karena orang mau vaksin Covid kan harus ada NIK, harus ada KTP gitu. Ada teman-teman ini jadinya nggak bisa akses vaksin selain program-program bantuan sosial lainnya karena selalu syaratnya KTP, nomor induk kependudukan. Nah, jadi akhirnya mereka nggak dapat vaksin. Sementara ini isu kesehatan masyarakat yang bukan cuman untuk dirinya tapi untuk kita semua gitu. Jadi buat aku ya ini saatnya KTP itu benar-benar harus diseriusin karena itu menurutku real banget seseorang diakui sebagai warga negara. Gini ya, kalau perempuan laki-laki punya KTP itu kan memang biasa gitu ya. Sekarang bagaimana seorang transgender harus punya KTP? Iya. Sebenarnya KTP yang kami perjuangkan sekarang itu jenis kelaminnya tidak mengubah apapun. Jadi yang diakui kan secara undang-undang laki-laki dan perempuan. Tapi dia dibolehkan ekspresinya gitu ya. Jadi kalau dia dendong, dandan, bermakeup itu nggak apa-apa gitu kan. Hanya persoalannya kami itu kan lebih dia belum diakuin gitu sebagai warga negara gitu loh pengakuannya karena itu ada konsekuensi besar gitu. Dia nggak bisa dapat bantuan sosial, dia nggak bisa mengakses keuangan misalnya buka rekening. Kehidupan kita ini kan semua urusan selalu pakai KTP ya. Jadi kebayang dong kalau ada orang atau warga negara puluhan tahun nggak punya KTP jadi dia kehilangan akses semuanya, jadi stateless gitu loh, nggak punya apa sih, kebayang apa nggak sih kita nggak punya KTP jadi kemana-mana nggak bisa, bahkan kalau kita mau pergi ke tempat mana gitu tunjukin KTP terus dia nggak bisa, terus gimana dong? Ya ngurus itu apapun kan, mau keluar negeri seberprestasi apapun kalau dia tidak punya kartu identitas untuk mengurus segala macam keperluannya. Bahkan gini misalnya, jangan kan ke luar negeri terlalu jauh ya, karena Santosa ini bolak-balik ke luar negeri, jadi langsung mikirnya ke luar negeri. Ini untuk tinggal di satu tempat aja, kan biasa kan lapor RT RW tanya KTP. Terus kalau nggak punya KTP, dia nggak bisa tinggal di satu tempat, dia mau di mana? Itu buat aku ironis banget dan yang nggak pernah dibayangin oleh rakyat yang secara umum yang katanya disebut umum itu dia nggak pernah kebayang apa masalahnya apa sih ngurus KTP kok susah. Nah buat teman-teman transgender susah karena dia sudah terbuang secara sosial, dia terbuang oleh keluarga, terbuang oleh masyarakat gitu. Boro-boro dia datang ke RT atau RW atau ke kelurahan, lihat RT aja dia udah takut. Gitu. Berarti memang kartu identitas atau KTP ini adalah sebuah hak dari setiap warga negara gitu ya, termasuk transgender.
gitu. Ya kan dia bukan warga Rohingya yang nggak jelas ini kenegaraannya terus dia harus kemana-mana. Waria itu kan enggak. Teman-teman transgender itu lahir di sini. Saya merinding ini. Dia aja, saya sedih ya. Dia aja bahasa lokalnya mentok banget gitu ya. Jadi leluhurnya bahkan mungkin kakek dia itu pejuang, bagian dari pejuang memerdekakan bangsa ini gitu. Dia pemilik negeri ini. Dia bagian dari pemilik negeri ini. Bukan cuma anggota DPR, tapi juga para teman-teman transgender itu pemilik negeri ini. Tapi pasti banyak sekali kebingungan para teman-teman transgender ya untuk bisa mengurus KTP ini gitu ya. Apalagi dengan posisi dia yang sebagai seorang transgender. Apa yang mungkin saya akan dapat fasilitasnya, apa mungkin saya akan dilayani dengan baik gitu dan sebagainya. Bagaimana menurut Toyo? Ya, sejauh ini memang persoalannya itu kan ketakutan teman-teman transgender untuk didiskriminasi. Mungkin diskriminasinya bukan petugasnya misalnya, walaupun kadang ada petugas yang cara memandangnya, tertawanya tapi tertawa yang merendahkan, bahkan sesama warga gitu ya. Kalau kita datang ke kelurahan terus teman transgender berdandan gitu atau berpenampilan seperti dirinya sendiri, terus gedung kelurahan semua ngelihatin dia gitu kayak alien datang dari planet mana gitu, pasti kan itu nggak nyaman buat dia. Belum lagi dia nggak punya banyak pendukung dokumen gitu loh, karena dia terusir dari keluarganya, misalnya dia nggak punya kakak keluarga. Kalaupun dia berani gitu, belum tentu juga dia berani ya. Kalaupun dia berani dia nggak punya dokumen. Jadi aspek faktor-faktor yang mendukung membuat dia dapat KTP itu susah sekali. Yang itu buat warga lain itu gampang. Minta kakak, tanya orang tua gitu ya. Minta surat pindah ke RT udah diuruskan. Lah dia sama RT aja, kamu siapa? Kamu makhluk mana gitu. Itu kan begitu ya. Jadi warga aja masih menganggap dia itu others, dia itu dianggap teman-teman itu kayak alien gitu ya, teman-teman itu. Jadi sulit. Jadi syarat-syarat itu sulit sekali dipenuhin. Karena itulah saya dan kawan-kawan komunitas transgender lainnya membantu kawan-kawan lain yang kesulitan mengakses itu. Terus bagaimana seorang transgender akhirnya agar punya keberanian untuk memiliki KTP? Apa saja sih persyaratan yang harus dia miliki? Ya, kalau yang pertama itu mungkin ini penting juga ya buat teman-teman transgender untuk mulain jangan takut gitu ya, walaupun nggak bisa sesederhana itu. Yang pertama itu ada banyak syarat sebenarnya. Yang pertama itu cari, kalau menurut saya ya, kalau misalnya ketakutan atau nggak percaya diri, cari teman atau lembaga yang bisa menemani ke pengurusan KTP. Dia bisa di kantor desa, bisa di kelurahan maupun di kantor Dukcapil kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada teman transgender di satu wilayah, coba cari kawannya, berdua atau bertiga minta temenin. Kalau misalnya bisa ngurus bersama itu lebih bagus gitu. Nah kalau biasanya kalau bersama kan rasa takut, rasa minder gitu ya. Kalau ada orang ganggu kan ditanya, "Hei, emang lu siapa? Emang lu yang punya negeri ini? Kita juga yang punya negeri ini," gitu. Sedikit lebih berani kalau bersama kan. Jadi saran saya yang mau bersama gitu. Nah, baru kalau udah datang ke kelurahan itu nanti mulain kita tahu apa itu namanya, setiap orang itu punya problem sendiri. Misalnya kalau mau ngurus KTP, bawa KTP lama atau KTP yang sudah mati gitu ya, atau kartu keluarga gitu yang punya keluarga. Biar baik dalam bentuk hard copy, fotokopi, atau dalam bentuk foto HP, misalnya dikirim dari keluarga. Terus kan kita tanya, lo gimana cara dapat foto KTP dan kakak saya dari keluarga, wong saya nggak berhubungan dengan keluarga gitu kan. Nah, itu salah satu cara. Selain itu juga bisa datang langsung ke kelurahan yang saya bilang, nanti akan dicek apakah dia sudah punya nomor induk kependudukan, istilahnya itu biometrik, bisa dicek mata, bisa dicek sidik jari, apakah dia sudah pernah terdata atau belum. Nah, kalau belum terdata masih bisa juga kalau seandainya dia nggak ada dokumen apapun, bahkan nggak punya ijazah, nggak punya apa-apa. Biasa kan teman-teman transgender itu kabur aja dari rumah. Iya. Banyak sekali teman-teman transgender yang tinggal di kota besar, karena meninggalkan keluarga, karena tidak mau berhubungan lagi dengan keluarga, atau bahkan disisihkan sama keluarganya sendiri. Akhirnya mereka hidup bertahun-tahun tanpa keluarga gitu. Akhirnya dia merasa tidak punya silsilah gitu kan. Iya, bahkan kadang-kadang menutupin diri tentang silsilahnya itu kan
juga membuat dia semakin sulit karena dia nggak terhubung sama keluarga. Akhirnya dia kalau mau ngurus, kalau ditanya minta surat pindah dari kampung, gimana dia mau minta surat pindah dari kampung gitu. Minta kakak orang keluarga yang nggak punya gitu. Terus ijazah, lah wong dia aja tamat SD, ijazahnya juga dia nggak tahu gitu kan. Jadi sampai pada nggak punya data pun itu masih memungkinkan bisa kita urus gitu untuk pengurusan ini. Jadi yang dilakukan Toyo adalah memfasilitasi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengurus KTP ini. Iya, itu dengan beragam persoalannya gitu ya. Nanti kita bisa diskusi tentang bagaimana caranya kalau dia punya persoalan ini, bagaimana jawabnya. Kalau dia punya persoalan ini, bagaimana jawabnya. Tapi prinsipnya nggak ada alasan negara tidak memberikan nomor induk kependudukan pada teman-teman transgender maupun kepada semua warga negara. Sekali lagi, kita pemilik tanah ini. Iya. Nah, untuk melakukan aktivitas itu semua, Toyo kan perlu biaya gitu ya. Jelas dong, iya nggak sih? Dan perlu dukungan gitu loh, perlu dukungan dari ya banyak pihak gitu ya. Masyarakat mungkin ya yang agar sama-sama peduli bahwa masing-masing orang itu punya hak untuk mempunyai kartu identitas ini gitu loh. Lalu dari mana Toyo mendapatkan itu semua? Aduh, kalau ditanya biaya itu ya, karena kan teman-teman itu kan kalau nggak biaya dukungan lah, ya, apapun kalau untuk teman-teman itu kan butuh, yang saya bilang butuh didampingin, terus dia butuh dituntun ya istilahnya. Kalau mau naik gunung itu untuk mencapai puncak gitu ya, kalau orang nggak perlu dituntun bisa jalan sendiri, teman-teman harus ditemenin. Nah itu kan butuh operasional gitu ya, butuh biaya, butuh transport, butuh makan gitu. Caranya itu pokoknya kalau saya bilang itu kayak kaki saya jadi kepala saya jadi kaki itu. Jadi salah satunya ya kita nggalang dana publik. Jadi ada banyak warga negara Indonesia ini yang cukup peduli. Terus kita ngumpulin barang-barang pre-love gitu ya. Barang pre-love itu barang-barang yang masih kualitasnya bagus, terus kita jual lewat online gitu loh. Lewat Facebook saya gitu, Facebook Hartoyo gitu kan. Untuk kita jualan sepatu, tas, segala baju, tak apa-apa gitu ya. Iya. Saya sering banget tuh lihat ikutin live-nya Toyo dengan jual pre-love itu ya. Dan menarik sekali cara berjualan kalian itu dengan kode-kode yang itu merupakan kegelisahan atau sebuah protes dari diri kalian atau gimana misalnya. Oh ini jilbab pencitraan. Ini apa ya? Yang sebenarnya kehidupan sehari-hari ya kan. Betul gitu. Banyak sekali kode-kode yang disampaikan, kalian namakan dengan istilah-istilah yang aku pikir wah ini sebuah apa ya, unek-unek yang ingin dilemparkan sebetulnya oleh kalian gitu kan. Ya saya termasuk juga senangnya itu. Jadi kalau kita jualan ini bukan cuma sekedar dapat uang dari ini ya, tapi sosialisasi isu bahwa kita punya isu soal KTP, dan ternyata banyak orang yang mendukung kami gitu ya, membeli misalnya, termasuk tentu saya juga sering beli gitu ya. Terus juga dia menyumbang gitu. Bahkan ada satu dirjen gitu di kementerian gitu yang sekarang masih berkuasa itu nyumbang. Terus ada staf menteri juga nyumbang, ada beberapa pejabat gitu, walaupun dia diam-diam gitu ya nyumbang barangnya, tapi menunjukkan indikasi bahwa kita didukung oleh banyak orang gitu ya, oleh orang-orang yang saya sebutnya orang-orang waras gitu ya. Orang-orang waras mendukung gerakan ini karena ini gerakan kemanusiaan. Itu buat saya bukan uangnya yang ini. Jadi itu kumpulin dari mulai untung 10.000, 20.000 kita kumpulin gitu. Terus akhirnya ya sekarang udah hampir 300-an lah waria yang udah kita bantu untuk pengurusan KTP di 32 kabupaten kota di wilayah Jawa dan Bali gitu. Tapi ada nggak sih orang yang nyinyir atau nggak suka dengan kegiatan yang sudah dilakukan ini? Secara langsung sih enggak ya, cuman orang bertanyanya, loh kenapa ini jenis kelaminnya tetap laki-laki gitu ya di KTP gitu. Kan ini bukan perjuangan identitas gitu, maksudnya ya apa istimewanya gitu. Nah, menurut saya itu karena nggak memahamin tentang situasi teman-teman transgender miskin ini gitu. Kalau perjuangan, kalau misalnya ada transgendernya gitu-gitu ya, atau istilahnya lainnya gitu, itu kan perjuangan hukum ya, dan itu perjuangan panjang, dan kita tidak masuk dalam konteks itu. Kita masuknya adalah ini diakuin dulu punya sebagai warga, sebagai manusia, dan sebagai warga negara Republik Indonesia.
Indonesia gitu. Nah, jadi ada anggapan ini nggak perjuangan heroik gitu ya. Tapi ini perjuangan standar. Saya bilang memang iya, ini standar banget untuk diakui sebagai warga negara yang selama ini nggak pernah terpikirkan gitu ya. Menurut aku sih bukan standar ya, itu memang hal dasar, hal standar yang tapi berdampak sangat besar karena kepentingannya akan jauh lebih bermanfaat banyak itu dengan mempunyai kartu identitas itu kan. Manfaatnya jauh lebih banyak. Sampai meninggal aja orang akan ditanya kan KTP. Maksudnya bukan ditanya. Orang akan dicek KTP-nya mana, ininya mana. Dari kalau orang meninggal gitu, ini orangnya mana dan dikirimkan berdasarkan alamat KTP. Jadi yang saya maksud standar itu karena buat orang itu hal biasa gitu mendapatkan KTP. Apa istimewanya sih? Datang ke kelurahan, bawa KK, buat surat dari RT RW selesai gitu. Nah, buat teman transgender itu sesuatu yang sulit sekali untuk dia laksanakan kalau dia ngelakuin sendiri karena dia sudah terbuang dari sosial gitu. Nggak tahu repotnya jadi transgender. Iya, makanya dendong begini aja udah ampun gitu kan. Saya ngerasa itu kan sama kayak bagaimana sulitnya jadi susahnya perempuan hamil gitu ya. Kalau nggak pernah hamil ya susah, pasti nggak bisa merasakan. Kalau nggak pernah dikejar-kejar gitu ya, dilecehin, diajak bencong, banci selama hidupnya, susah kan kita bisa merasakan bagaimana menjadi transgender. Dan saya juga nggak mikir anak umur 14 tahun bisa keluar dari rumah karena dia kepingin dendong, kepingin dandan untuk jadi dirinya sendiri. Dan dia meninggalkan semua akses yang harusnya dia punya. Salah satunya adalah pengakuan terhadap sebagai warga negara aja dia bisa sampai kehilangan. Itu kan buatku nggak banyak orang berani melakukan itu, dan transgender mau melakukan itu. Wah, luar biasa banget. Ketika Toyo hadir memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kartu identitas mereka, kartu KTP ya, kartu identitas benar ya? Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk, bukan identitas. Kemudian Hartoyo hadir untuk memperjuangkan kartu tanda penduduk mereka. Sambutan apa dari teman-teman transgender sendiri, terus kemudian dari masyarakat umum pada umumnya yang memandang transgender ini sebagai warga negara ketiga? Ya kalau sejauh ini kita senang ya karena respon dari Kementerian Dalam Negeri, terutama Dirjen Dukcapil itu sangat positif. Dia sempat membuat aturan atau selebaran, surat edaran namanya, untuk memastikan kawan-kawan transgender ini bisa dibantu pengurusan KTP dengan prosedur hukum yang berlaku gitu ya. Dan sehingga saat saya datang ke Dukcapil kabupaten kota itu dapat sambutan dari ini dinasnya gitu cukup terbuka, mayoritas lah ya. Ada beberapa memang yang nggak agak kesan mempersulit, tapi secara umum bagus gitu. Nah, kalau dari komunitas, karena itu kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu loh, kayak pucuk dicinta ulang pun tiba gitu, bahwa KTP ini persoalan teman-teman gitu, nggak dapat bansos, nggak bisa vaksin, jadi kesemangat teman-teman untuk ngurus juga besar. Bahkan si transgender yang di lapangan, yang misalnya yang miskin itu juga hanya karena dia kurang informasi gitu ya, gimana sih caranya gitu. Nah, tapi kalau udah ditemenin, antusias juga gitu untuk ngurus KTP karena itu kebutuhan gitu, kebutuhannya dia. Walaupun nggak semua ya, ada beberapa yang ya udahlah nggak punya KTP untuk apa sih gitu. Ada juga yang kayak gitu karena udah kehilangan rasa bangga sebagai Indonesia gitu ya. Kalau ada orang bangga korupsi gitu ya, ini sampai kehilangan rasa bangga gitu. Kalau pejabat kan bangga korupsi gitu ya, terus dia pakai jaket kuning, terus PD gitu ya, terus dia pada nyolong duit rakyat gitu kan. Nah, sementara ini teman-teman transgender ini sampai dia kayak ngerasa apa sih sebenarnya fungsinya saya sebagai warga negara dengan bukti KTP itu. Sebagian ada yang sampai kehilangan itu, dan buat itu ini dosanya siapa gitu. Iya ya. Jadi selalu saya ingatkan teman-teman, ini tanah kita, bukan hanya tanahnya Jokowi, bukan hanya tanahnya anaknya Jokowi, bukan hanya tanahnya Pak Luhut atau anaknya Pak Luhut, tapi ini tanah kita, tanah negeri ini gitu ya, dari Papua sampai Aceh. Itu salah satu pemiliknya adalah teman-teman transgender. Ya, saya setuju. Oke, kembali ke KTP. Kalau
sekarang ini teman-teman transgender kan sudah pada banyak yang berubah secara tampilan ya, baik dandanannya, bahkan sebagian ada yang mungkin sudah melakukan operasi kelamin atau bahkan operasi wajah, kemudian tapi tetap di KTP-nya itu tertulis pria. Kemudian Kalau namanya ya, terus tapi bagaimana dengan fotonya yang manipulatif gitu? Enggak, kalau jenis kelamin berubah, misalnya yang tadinya laki-laki menjadi perempuan, itu dalam proses putusan pengadilan itu boleh, dia akan menjadi perempuan. Disebutnya perempuan. Ya, tapi harus dilampirkan dokumen putusan pengadilan. Oke. Tapi kami sejauh ini belum pernah mengurus itu. Tapi ada yang sudah menguruskan. Kalau dia ganti nama gitu ya, dan ada putusan pengadilan juga, itu juga dilampirkan putusan pengadilan. Dia tinggal bawa putusan pengadilan itu ke Dukcapil atau ke kelurahan gitu ya, ke kantor Dukcapil lah, dinas Dukcapil kabupaten kota gitu. Dengan tulisan jenis kelamin sesuai dengan kelaminnya. Kalau nama kan perubahan nama gitu. Kalau dia perubahan jenis kelamin berarti perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan. Tapi kalau hanya wajahnya saja? Kalau wajah itu nggak perlu ada putusan apapun gitu, karena kan tampilan kan lipstik kan nggak berkelamin. Dendong begitu nggak berkelamin gitu ya. Ya KTP saya tetap laki-laki, nama saya tetap Hartoyo gitu. Tapi saya berpenampilan seperti ini. Itu kan yang dialamin oleh teman-teman transgender di Indonesia ya. Jadi umumnya dia jenis kelaminnya laki-laki, terus dia nggak punya KTP dan dia sedang mau ngurus KTP gitu ya. Umumnya nggak ada masalah dalam konteks itu. Namanya tetap nama lahir. Jadi nggak ada yang berubah selain penampilan. Kalau penampilan kan itu sesuatu yang nggak dilarang di dalam aturan hukum kita. Gitu. Wah, seru banget ya ternyata obrolanku dengan Jeng Hartoyo yang luar biasa. Ternyata ada loh pejuang-pejuang seperti Jeng Hartoyo ini. Kamu juga pejuang kok. Luar biasa. Terima kasih sekali sudah mau hadir di Bukan Podcast. Semoga kalian yang nonton Bukan Podcast juga bisa mengambil hikmah, kemudian bisa mengambil hal yang bermanfaat dari obrolanku dengan Jeng Hartoyo hari ini. Dan mungkin ada statement closing untuk teman-teman penonton Bukan Podcast? Ya, mungkin ini aja ya, bagaimana kita saling membangun solidaritas gitu ya, sesama warga ya, sesama manusia, untuk saling menghormati perbedaan gitu, bahwa kita selalu diciptakan tidak pernah sama, tapi selalu punya perbedaan agama, warna kulit, cara bicara, bahasa, termasuk juga ekspresi pakaian apa yang kita pakai, dandanan seperti apa, dan itu semua selalu berbeda dari manusia satu ke manusia yang lain, dan bagaimana kita bisa menghormati dan merayakan perbedaan. Semakin berbeda, semakin indah. Ya, semakin berwarna, semakin indah dinikmati ya. Baik, terima kasih, tetap nonton Bukan Podcast, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan info menarik dari Bukan Podcast. Karena setiap kita punya cerita. Dari mereka, tawa, tangis, kegigihan, dan inspiratif. Pengalaman-pengalaman seru yang tak terlupakan. Menyentuh, menjadi renungan. Karena semua punya cerita, hanya di Bukan Podcast.